Ya, Bapak Ibu, salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali kita dalam ibadah di GBI WC Latu Menten. Kiranya hari ini saya boleh menjumpai kembali Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Semua tidak ada yang tertular oleh COVID-19. Itu adalah harapan dan doa kita bersama. Tetap jaga kesehatan, tetap ada di rumah. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini tidak terasa kita sudah berada di minggu yang pertama di bulan Mei. Kita sudah injak di bulan yang kelima tahun 2020. Kita masih dianjurkan oleh pemerintah untuk ibadah masih melalui ibadah live streaming. Bahkan kemarin dengar berita kalau kita tidak taat untuk tetap ada di rumah, kita masih lalu lalang, maka nanti akan diperpanjang sampai kepada Desember 2020. Ya, Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi, saya berharap hari ini, minggu ini semua dalam keadaan yang sehat. Kita boleh berbangun dan kita ada di hadirat Tuhan. Kembali lagi kita menyiapkan hati kita, pikiran kita. Sebelum mulai, saya mengharapkan Bapak Ibu untuk selalu berdoa, bersaat teduh ketika kita menghadap TV, handphone, pegang mungkin, kita menghadap di laptop. Bapak Ibu tahu tidak, saat kita memfokuskan mata kita, perhatian kita kepada sesuatu yang adalah kerajaan Allah, mata Tuhan melihat kita. Tuhan sedang menyaksikan kita, melihat kita hari ini. Saya melihat anakku sedang ibadah live streaming. Kenapa? Karena ibadah itu bukan soal tempat di mana, gedung mana kita harus ada, atau kita harus bersama dengan siapa, kumpul dengan siapa, tapi sikap hati kita angkat kepada Tuhan. Amin ya. Tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Yesus datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib, memberikan itu kepada kita bahwa tubuh ini adalah bait Allah. Kita pergunakan tubuh ini dengan baik, di mana kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, fokus kepada Tuhan. Tuhan hadir, dan di mana Tuhan hadir, Tuhan berperkara. Maka betapa agung dan mulianya ibadah yang kita lakukan hari ini. Kenapa? Karena setiap orang yang menyaksikan channel ini lewat live streaming, baik di Camp Titi maupun di Facebook, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di GBWC, engkau melakukan dengan hati dan mata yang tertuju kepada Tuhan. Sesuatu yang besar dan terjadi dalam hidupmu. Apa yang menjadi doamu, harapanmu dalam setiap engkau mempalingkan mukamu kepada Tuhan. Ibrani bilang begini, barang siapa mempalingkan diri kepada Tuhan, maka Allah pun berkenan untuk menemuinya. Barang siapa sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan pun menyediakan upah bagi dia. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh hari ini ibadah kita. Live streaming Bapak Ibu, kayaknya gak ada yang lihat nih, Pak Pendeta gak ada, tapi Tuhan ada dan Tuhan lihat. Kita lakukan yang sungguh-sungguh hari ini. Amin ya Bapak Ibu. Kita nanti di dalamnya ada ibadah, pujian penyembahan, dan kita juga ada doa anak-anak, dan kita ada perjamuan kudus setelah firman Tuhan. Yang firman Tuhan ini hari ini dilayani oleh Pendeta Nathan Jurnawan. Saya masih minta dia untuk 2 minggu isi, sehingga kita diberkati. Saya berharap Bapak Ibu mengikutinya dari awal sampai selesai, sehingga kita diberkati melalui ibadah-ibadah kita. Yuk, itu saja info dari awal, dan saya mengharapkan Bapak Ibu boleh mengikuti ibadah ini sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan. Haleluya. Bersama katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Amin. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi angkat pujian ini, katakan Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan Engkau Tuhan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia. Mari sambil bangkit berdiri, sama-sama katakan ku kagum, ku kagum hormat. Sambil bangkit berdiri bersama, sama-sama katakan ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sambil mengangkat tanganmu katakan ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau.
ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Sungguh kami kagum akan-Mu Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi katakan sambil mengangkat kedua tanganmu, katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya, kami kagum akan-Mu Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, Kau mulia, Kau ajaib, Kau besar, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya, kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, untuk selama-lamanya Engkau baik bagi kami Tuhan. Untuk selama-lamanya kami mau menyanyikan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Tiada taranya dan tiada bandingannya Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, besar dan layak dipuji. Mari lebih sungguh lagi nyatakan, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Amin. Tuhan.
Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh namamu besar dan layak dipuji. Hanya namamu Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Karena itu siang hari Tuhan, kami siap untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kami siap untuk menari melompat bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang bersuka cita pagi hari ini, mari lambaikan tanganmu, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Benar bersuka cita di tengah-tengah yang lagi viral hari ini, corona. Tapi kita percaya ya, kalau di dalam Tuhan, penjagaan Tuhan senantiasa ada buat kita, amin. Karena itu mari yang bersuka cita, sorakan, haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Sukacita dari surga ada di tempat ini mengalir untuk setiap kita, amin. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Angkat pujian ini. Terima sukacita surga, Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Amin. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Mau bersorak bagimu, sukacita, Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, haleluya. Kembali angkat pujian ini, katakan terima sukacita surga. Itulah kekuatan Bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, amin. Takkan hilang kekuatanku, haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari biar jemaat saja katakan haleluya. Yuk. Haleluya. Dalam hatiku. Sebab Kau ada dalam hati kami, maka tidak akan patah semangat kami Tuhan. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Oh, Ku mau bersorak bagimu, sukacita, Sukacita surga nyata penuhiku. Yuk mari lebih sungguh lagi katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita
sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Mari umat yang bersukacita, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Yang percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, katakan yes. Yes. Sama-sama angkat pujian ini. Tepuk tangan sama-sama. Boleh di atas kepala. Lebih semangat lagi. Katakan, to you I can do anything, I can do all things, cause you give me strength. Nothing is impossible. Nothing is impossible. To you Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Katakan dengan imanmu. Nothing is impossible. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Sama-sama katakan bersama. I'm not gonna live by what I see. Yeah. I'm not gonna live by how I feel. Deep down I Know that you're here with me. Kami tahu Engkau ada bersama kami Tuhan. I know that You can do anything. To you blind eyes are open, I can do all things, cause it's you give me strength. nothing is impossible. To you Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Sama-sama kita angkat pujian ini. Lagi katakan, I'm not gonna live by what I see. Oh, I'm not gonna live by what I feel. Because I know, deep down I know that you're here with me, and I know that You can do yeah. anything. Say to you, I can do anything. Amen. I can do all things. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Yang percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sorakan yes. Oh. Sama-sama katakan I believe. Say, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. Aku percaya Tuhan. I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. Say, to you I can do anything, I can do all things, cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe.
kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah mengagungkan nama Tuhan bahwa tidak ada satupun mustahil bagi Tuhan. Nothing impossible. Tuhan sanggup melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu yang punya anak-anak yang ada di rumah, Bapak Ibu mungkin panggil mereka. Ya mungkin lagi di kamar. Setiap minggu mungkin Bapak Ibu boleh perhatikan mereka lagi di kamar nonton handphone, apa game atau apapun, boleh stop sebentar, kurang lebih 5 menit kita doakan mereka, sehingga mereka sekalipun ibadah lewat live streaming, tapi saya percaya kita hadir, kita selalu tumpangkan tangan, kita mendoakan mereka, kita memberkati mereka, kita katakan kata-kata yang memberkati mereka. Saya percaya bahwa perkataan kita ini punya kuasa. Kita bilang hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kita mau katakan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa kepada anak-anak kita, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Amin ya Bapak Ibu, adik-adik ya. Yuk kita ke papa mamanya, kita peluk dia, kita tumpangkan tangan atas kehidupan mereka, dan mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu di hari ini bersyukur dan berterima kasih. Tuhan begitu baik dan sayang kepada kami. Kami sudah berada di minggu yang pertama di bulan Mei ini. Tuhan begitu baik dan sayang kepada kami, dan kami berdoa Bapa secara khusus dalam ibadah kami live streaming hari ini Bapa. Pujian penyembahan kami sudah naikkan kepadamu, dan saatnya Bapa kami sebelum mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami membawa anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun kami melalui ibadah live streaming, tapi kami percaya di mana hati kami, pikiran kami, hidup kami tertujukan kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan ada di sini. Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan hadir di sini. Dan kami berdoa Bapa buat anak-anak kami. Kami boleh tumpangkan tangan kami atas kehidupan kami. Dan kami mohon Tuhan boleh turun atas kehidupan anak ini. Kami memberkati hidupan mereka Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memberkati anak-anak kami. Anak-anak yang sehat, anak yang kuat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Kami berdoa dan memberkati anak-anak kami dalam nama Yesus. Segala bakteri, virus, apapun itu kami tolak itu semua keluar dalam nama Yesus. Jika engkau menjumpai hari ini anak-anakmu ada yang dalam keadaan yang sakit, mari Tuhan engkau ulurkan tanganmu dan menjamah dan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Jika engkau menjumpai anak-anak kami dalam keadaan yang lemah, Tuhan kuatkan, hiburkan mereka. Bahkan kami berdoa Bapa dalam masa-masa di mana kami di karantina karena virus corona ini, kami sekalipun ada dalam rumah, biar Tuhan meliputi kami dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga sidang Jumat-Mu yang ada di GBWC anak-anaknya diberkati. Kami semua yang menyaksikan channel ini kami diberkati. Hamba berdoa dan menyerahkan anak-anak kami sepenuh ke dalam tangan kemurahan-Mu. Anugerah Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Setiap kata-kata yang mungkin kami ucapkan oleh orang tua yang mengutuki anak-anak ini, kami mau batalkan, kami cabut itu semua dalam nama Yesus. Dan setiap kata-kata yang diucapkan orang lain untuk mengutuki dan mengatakan bahwa mereka tidak sehat, mereka menjadi anak-anak yang tidak baik, kami tolak dan kami halukan itu semua dalam nama Yesus. Kutuk keturunan, kutuk apapun kami halaukan, biar anak-anak ini menjadi anak-anak yang diberkati. Berkati orang tua yang mendidik dan membina dan membentuk mereka. Berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, usaha, pekerjaan mereka. Tuhan selalu campur tangan di dalamnya Bapa, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan senantiasa. Kami menyerahkan anak-anak kami Bapa dari awal sampai selesai hidup mereka, dalam setiap apa yang mereka lakukan dari sejak masa bayi sampai seterusnya ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu hidup anak kami ada dalam genggaman-Mu. Masa depan mereka ada dalam kuasa-Mu, ada dalam kendali-Mu. Kami menyerahkan semua anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bertolak setiap pengaruh-pengaruh yang buruk yang boleh ditimbulkan oleh game, baik oleh film-film yang ada, boleh oleh lingkungan yang ada, apapun yang membuat mereka coba-coba mengganggu mereka, menanamkan benih-benih yang baik, tidak baik dalam kehidupan mereka. Kami halaukan itu semua dalam nama Yesus, sehingga kamu berkata tetap anak kami anak yang sehat dan kuat dan muliakan nama Tuhan. Anugerah Tuhan boleh melimpah pada hidup anak kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah doa buat adik-adik.
Bapak Ibu kita sudah doakan buat mereka. Mereka juga ada live streaming juga. Kami mohon maaf kalau minggu lalu live streamingnya keganggu. Semua ini tergantung kepada koneksi internet. Bahkan kita hari ini pun lagi live seperti ini pun Bapak Ibu juga siap-siap juga. Kalau tiba-tiba listriknya turun, tiba-tiba listriknya mati. Tapi kita tetap ada dalam sukacita ya. Bagaimanapun kami tetap berusaha. Sebagaimanapun keterbatasan kita tetap memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, itu saja Bapak Ibu dan Salam Adadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. We are often told, God loves you. But what does that really mean? That some impersonal force, galaxies away, may consider you from time to time? Or that you are a single drop in a vast ocean of humanity and God cares for all of it? There are billions of lives, billions of stories. Can we really believe He has great destinies planned for all of them? Surely the ruler of the universe has more important affairs than to notice the needs of one singular individual. But hear this, nothing could be further from the truth. When God says, I love you, it means that He crafted every detail of your being. Your every feature is His perfect design. His mind perceives your worries and your thoughts. His heart is broken by your pain. You are His child, created in His image. Your value exceeds all the riches of earth. Your worth extends beyond the stars. And though you may be unaware, He's carefully constructing the events of your life to build His kingdom. If you are willing, He can and will achieve wonders through your hands. It is the deepest passion, the most meaningful promise. It is your security, your hope, and your future. It is the truth beyond doubt. God loves you. Bapak Ibu yang saya kasihi, Jemaat GCC maupun GBI Double C Latu Menten, kita akan masuk topik ini. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin. Tuhan dan Allah kami, Allah yang perkasa, Allah yang mengatasi segalanya. Engkau satu-satunya yang penuh otoritas, maha kuasa atas langit dan bumi. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memimpin kami, membuka hati dan pikiran kami. Khususnya saat ini kami akan membahas tentang masalah doa. Supaya kami memahami bahwa doa adalah satu media yang bisa kami pakai untuk berhubungan dengan Engkau. Dan doa ini menjadi satu jawaban atas apa yang kami harapkan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memimpin kami oleh Roh Kudus menyuntun sehingga kami dibukakan hati dan pikiran untuk memahami tujuan dan manfaat dari doa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, kita akan lihat judul topik yang akan kita bahas pada saat ini, berjaga-jaga dan berdoalah. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat dua perikop ayat Alkitab. Perikop yang pertama adalah Matius 26 ayat 36 sampai 46 yang bercerita tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Sebenarnya Yesus berdoa di Taman Getsemani ini banyak yang bisa kita gali. Suatu saat saya akan memberikan topik tentang doa di Taman Getsemani. Saya sudah siapkan bahannya, ada 7 sesi. Hanya doa Taman Getsemani saja ada 7 kali pembahasan. Okay? Lalu yang kedua adalah
Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat 13 berbicara tentang doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Nah, saya akan coba koneksikan, saya akan coba kolaborasikan kedua perikop ini yang sama-sama diungkapkan Tuhan Yesus yang berkaitan dengan doa, supaya kita bisa menarik pengajaran yang sangat penting tentang doa di dalam kehidupan kita. Kita akan baca dulu ayatnya. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Saya sudah bukakan ayat-ayat ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau buka Alkitab, oke, mau ikut di layar juga oke. Mari kita lihat Matius 26 ayat 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah." Inilah tema yang saya angkat untuk live streaming pada saat ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah, yaitu di ayat 41. "Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, roh memang penurut tetapi daging lemah." 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ayat 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Ia menyerahkan aku, sudah dekat." Kita sudah baca tentang doa di Taman Getsemani. Nah, yang akan kita baca perikop saat ini adalah tentang doa Bapa kami yang dikutip dari Injil Matius 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Ayat 9, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya." Kita sudah membaca kedua perikop ini. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak Ibu? Jemaat Double C atau jemaat GCC? Gimana pandangannya? Bu Mingcu, Panda toh? Setelah membaca ini ada pengalaman apa? Atau Bu Desi yang saat ini sedang bergumul menghadapi saat yang sulit? Ada hal yang menarik? Oke, kita akan kupas topik ini ya. Kapan manusia akan tekun berdoa? Menurut Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu akan tekun berdoa? Coba jujur. Ayo, jujur. Pak Jamsi, Pak Simrudi, Ko Ameng. Gimana? Kapan seseorang akan tekun berdoa? Kita akan lihat. Saat ada masalah keluarga, betul? Ketika engkau punya masalah keluarga, engkau tekun sekali berdoa. Atau saat engkau sedang punya masalah dengan pekerjaan, usahamu macet, usahamu kacau,
Ataupun saat engkau mungkin terancam di PHK, engkau berdoa, Tuhan jangan sampai aku di PHK. Karena mungkin perusahaan, karena kondisi ekonomi yang begitu kacau akan melakukan PHK karyawannya. Katakanlah ada 100 karyawan, lalu bos berkata ada 25% dari karyawan ini terpaksa dirumahkan. Nah, Anda mulai berdoa, Tuhan mudah-mudahan 25%, bukan aku yang kena Tuhan. Berarti doanya baik nggak ya? Biar orang lain kena, Anda yang bebas. Nah, itu sih relatif ya. Yang penting adalah kita berdoa agar perusahaan itu pulih kembali, betul? Nah, kemudian mungkin saat ini Anda sedang sakit. Apalagi saat ini virus corona begitu parah melanda dunia. Virus corona menyerang dunia. Karena itulah saya yakin melalui khotbah saya di awal minggu di bulan Mei ini, walaupun sudah berbulan-bulan virus corona menyerang, kayaknya masih belum bisa dituntaskan secara total. Masih banyak yang kena, masih banyak jiwa yang korban satu demi satu. Nah, kemudian saat tidak punya uang, berdoa nggak? Berdoa. Anda sudah lamar kerja sini sana nggak dapat duit, sementara semakin hari semakin menipis. Atau gara-gara virus corona Anda kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, terutama pedagang-pedagang, masa yang sepi. Atau mereka yang Grab, Gojek dan sebagainya, karena dengan virus corona orang jadi menghindari berpergian. Nah, penghasilan Anda pasti berkurang. Nah, mulailah kita bertekun berdoa. Nah, sebelum ini ada waktu berdoa nggak? Bukankah sibuk nyetir Grab, sibuk bawa motor sehingga waktu doa nggak ada? Nah, kalau sudah banyak waktu sekarang, pasti tekun berdoa ya. Mungkin Anda naksir sama tuh pacar, Anda tahu nih orangnya Anda sukai, Anda senangi, tapi masih malu-malu kucing atau jinak-jinak merpati. Begitu Anda jauh, dia mulai mendekati, tapi begitu Anda dekati, dia pergi. Itu namanya jinak-jinak merpati. Malu-malu tapi mau, acuh-acuh tapi butuh. Banyak cewek seperti itu. Mulailah Anda berdoa, Tuhan jadikan dia pasangan saya, betul? Nah, atau saat itu Anda mempunyai berbagai macam persoalan kesulitan, boleh dikatakan doa ini akan Anda lakukan ketika Anda punya persoalan-persoalan yang begitu rumit, betul? Nah, hari ini kita akan berbicara tentang masalah doa. Banyak umat Kristen menjadikan doa itu seperti mobil pemadam kebakaran. Tahu nggak maksud mobil pemadam kebakaran? Anda butuh nggak mobil pemadam kebakaran? Butuh, betul? Karena jika Jakarta terjadi kebakaran, apalagi daerah Kartini atau daerah Pademangan, di mana rumahnya tuh nempel dan masih banyak rumah yang dari papan, begitu satu terbakar, waduh kacau sudah, betul? Nah, kita butuh mobil pemadam kebakaran. Nah, tapi kalau mobil pemadam kebakaran itu keluar setiap hari, Anda jengkel nggak? Setiap hari di jalanan ngeong-ngeong bunyi terus sirenenya. Dan selain itu mobil pemadam kebakaran kan Anda tahu sendiri, mobil merah ini kode bisa sekali lewat bisa menyita 2-3 jalur mobil panjang lagi. Tiap hari keliling-keliling. Anda kesal nggak? Sudah macet di Jakarta, jalannya sempit, tiap hari dia keliling. Katakanlah suatu hari mobil pemadam kebakaran lagi lewat nih di lampu merah, bunyi sirene. Kebetulan Anda ada di sampingnya, lalu Anda buka kaca mobil, tanya kepada sopirnya, Pak, emangnya ada kebakaran? Lalu sopirnya ngomong, nggak ada tuh dek. Lah, lalu ngapain Bapak muter-muter di jalanan ribut-ribut? Lalu dia jawabnya apa? Berjaga-jagalah. Kebetulan dia orang Kristen. Jengkel nggak Anda? Jengkel, betul? Nah, kalau begitu banyak orang Kristen tuh seperti ini, menjadikan doa itu mobil pemadam kebakaran, artinya berdoa saat ada insiden. Benar nggak? Di saat masalah tenang, tidak ada masalah, Anda jarang berdoa. Tapi begitu Anda masalah datang, penyakit datang, ekonomi bermasalah, keluarga kacau, anak terjebak masalah, narkoba dan sebagainya, Anda akan tekun berdoa itu. Nah, maaf kata ya, kalau saya jadi Tuhan, saya akan buat masalah terus di dalam hidup Anda, biar Anda tekun berdoa. Tapi apakah Tuhan mau bertindak begini? Karena itulah, jangan sampai Tuhan kasih pilihan kelonggaran kita malas berdoa. Karena itulah hari ini saya membahas doa secara khusus. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa doa itu bersifat harian. Sekali lagi saya katakan, doa itu bersifat harian. Bukan kita berdoa itu ketika kita ke gereja. Banyak orang Kristen di rumah itu nggak pernah berdoa. Tapi itu juga kondisi ya.
Terutama maaf kata, yang tinggal di apartemen, saya nggak yakin tuh bisa doa tiap hari. Gimana mau berdoa? Karena jaraknya terlalu dekat. Apartemen itu lokasi yang paling strategis, jaraknya dekat semua. Ke WC dekat, ke kamar mandi dekat, ke kamar tidur dekat, ke dapur dekat. Karena apa? Apartemen itu ukurannya kecil. Nah, dengan ukuran kecil, Anda bisa berdoa nggak di apartemen? Susah. Katakanlah hanya punya satu kamar tidur. Nah, anak main di kamar tidur, istri lagi memasak. Anda mau doa di mana sekarang? Doa di ruang tamu. Lagi istri masak, Anda mencium masakan, nggak konsentrasi doa. Karena itulah doa itu bukan seperti itu. Yang namanya doa itu setiap hari. Coba lihat kembali isi doa Bapa kami yang diajarkan Yesus. Nangkap nggak? Di dalam ayat-ayat ini, kalimat ini, ada penekanan bahwa doa itu bersifat harian, bukan bersifat mingguan. Jadi ke gereja baru berdoa, bukan juga bersifat bulanan, atau bukan juga bersifat insidentil. Kalau ada masalah saya baru doa, kalau nggak ada saya nggak berdoa. Perhatikan ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalimat ini menekankan bahwa doa itu bersifat harian. Kenapa saya katakan doa itu bersifat harian? Coba kita lihat lebih jeli. Penekanan waktu dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus adalah hari ini. Betul? Hari ini. Nah, ini menggambarkan Yesus mengajarkan bahwa doa itu bersifat harian. Setiap hari kita harus berdoa, dan Tuhan Yesus memberikan contoh. Setiap hari dia berdoa. Pagi-pagi buta, orang belum bangun, dia sudah bangun. Orang belum bangun, murid-muridnya belum bangun, dia sudah pergi ke bukit, kadang-kadang di atas gunung berdoa seorang diri. Nah, inilah contoh teladan doa yang Yesus berikan. Nah, secara prinsip, yang namanya waktu itu terbagi menjadi 3 bagian. Ketiga bagian paling besar itu ada 3 kategori. Dahulu, sekarang, dan akan datang. 3 kalimat ini paling doyan diucapkan pendeta, betul? Paling suka diucapkan pendeta. Oh, Allah Maha Kuasa, dulu, sekarang, akan datang. Oh, dia sanggup menolong engkau, kuasanya tidak berubah, dulu, sekarang, dan akan datang. Nah, ini kategori waktu yang panjang. Tapi kita bisa pendekkan lagi menjadi 3 bagian, yaitu kemarin, hari ini, dan besok. Okay? Nah, bagaimana kalau doa Bapa kami ini kita ubah waktunya? Kemarin, hari ini, besok. Coba kita ubah kalimat doanya. Berikanlah kami makanan yang kemarin. Masih mau makan nggak Bapak makanan yang kemarin? Masih mau makan nggak? Pak Han atau Bu Mingcu yang suka masak di gereja, masih mau makan nggak makanan yang kemarin? Mungkin Anda berkata, oh iya Pak Nathan, kami masih makan, kami masuk kulkas, jadi besok masih bisa dipanaskan. Hai Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu tahu, waktu doa Bapak kami diucapkan Tuhan Yesus, belum ada kulkas. Betul? Mau colok kemana? Kalau ada kulkas mau colok ke hidung? Belum ada listrik zaman itu. Karena itu, makanan yang bersifat basah, sekali lagi, makanan yang bersifat basah, hari ini dimasak, hari ini harus dihabiskan. Kalau simpan besok itu sudah basi, sudah bau, nggak bisa dimakan. Beda dengan zaman sekarang. Kecuali makanan kering yang bisa disimpan 1-2 hari atau 1 minggu, mungkin nggak masalah. Okay? Karena itulah, berikan kami makanan yang kemarin, itu nggak bisa. Atau kita ubah, berikanlah kami makanan yang untuk besok. Gimana? Anda boleh saja doakan makanan untuk besok, tapi dengan catatan jangan lupa bangun. Karena banyak orang tidur lupa bangun, dia tidur panjang, tidur selamanya, alias meninggal di atas tempat tidur. Betul? Karena itu doa yang benar di konteks ini adalah berikanlah kami makanan pada hari ini. Penekanan adalah hari ini. Hari ini kita doa, besok kita berdoa lagi, dan berdoa lagi. Doa itu bersifat harian. Nah, apa sih sebenarnya tujuan kita berdoa? Mungkin Anda berkata, oh saya nggak ada kebutuhan apa-apa, jadi saya nggak usah berdoa. Kita coba analisa kembali isi doa Bapa kami deh. Tujuan kita berdoa yang pertama, memuji Tuhan, betul? Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu. Itu memuji Tuhan. Lalu kalimat terakhir, engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Allah itu maha kuasa.
Apapun bisa dilakukan oleh Tuhan. Dia pencipta. Dari tidak ada menjadi ada. Dia mengatur segalanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Artinya dia maha kuasa, maha tahu. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Anda tahu nggak apa? Anda tahu yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Yaitu memuji dirinya sendiri. Betul? Nah, kan nggak mungkin dong Tuhan memuji dirinya sendiri setelah penciptaan. Lalu Tuhan berkata, hebat kan gua? Kan nggak mungkin kan? Setelah menciptakan binatang, hei jadilah binatang. Lalu binatang muncul dari muka bumi. Dan Tuhan melihat hasil ciptaan bagus. Lalu Tuhan muji, oh hebat gua ciptakan. Kan nggak mungkin gitu. Nah, karena Allah tidak bisa memuji diri, maka Allah membutuhkan manusia yang memuji dia. Makhluk ciptaan memuji Tuhan. Burung-burung yang diciptakan bernyanyi membesarkan nama Tuhan. Betul? Karena itulah tujuan kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan sudah jaga, sudah berkati dalam hidup kita. Lalu yang kedua, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Artinya apa? Kita berdoa supaya kerajaan Allah datang ke bumi. Ketika kerajaan Allah datang ke bumi, bumi ada damai sejahtera, bumi ada ketenangan, bumi akan seperti di sorga, penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan dan sebagainya. Ketika kerajaan Allah datang ke bumi, maka masyarakat akan hidup dengan tenang, hidup dengan tertib, hidup saling mengasihi satu dengan lain seperti hidup di kerajaan sorga. Kemudian, berikanlah kami makanan kami pada hari ini. Nah, ini berbicara doa untuk ekonomi. Anda mendoakan pekerjaan Anda mendoakan usaha Anda sebagai seorang karyawan mendoakan bos Anda, mendoakan karyawan yang lain. Itu kita berdoa dari sisi ekonomi. Lalu yang selanjutnya berdoa untuk sisi kerohanian. Ampunilah kami. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa yang tidak pernah buat kesalahan? Semua orang punya dosa dan kesalahan. Karena itulah kita berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan mengampuni kita. Karena ini sangat penting loh. Karena jika kita punya dosa, Tuhan tidak berkenan dalam hidup kita. Tuhan tidak akan berkati hidup kita. Tuhan tidak akan mendengarkan doa kita. Karena itulah dosa ini harus kita bereskan. Bagaimana cara membereskan dosa? Kita berdoa, Tuhan memberi kekuatan kepada kita mengampuni orang lain. Mohon pengampunan dari Tuhan. Karena kalimat di bawahnya Tuhan berkata, kalau engkau tidak mengampuni orang, Tuhan pun tidak akan mengampuni engkau. Makanya orang yang pembenci, pendendam tidak layak mengucapkan doa Bapa kami. Kenapa saya katakan demikian? Karena Anda akan jadi orang munafik. Satu sisi mulut Anda berkata, Tuhan ampunilah saya seperti saya mengampuni orang lain. Tapi di dalam hati Anda masih simpan kebencian, dendam, kesumat. Anda tidak layak ucapkan doa Bapa kami ini. Kemudian yang selanjutnya adalah, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, hari ini, topik ini, di minggu yang pertama di bulan Mei ini, di dalam live streaming, kita membahas tentang pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Lihat kembali lebih jauh kalimat ini, ayat yang ke-13, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya pencobaan itu ada. Karena apa? Iblis itu ada. Tuhan Yesus juga pernah menghadapi pencobaan iblis di padang gurun, betul? Karena itulah Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami adalah salah satu doa yang kita ucapkan untuk menangkal serangan iblis, pencobaan dari iblis. Mungkin menurut Anda nggak ada artinya kita hanya ucapkan beberapa kalimat, tapi bagi Tuhan satu kata pun ada kekuatan dari doa kita. Tuhan tahu bahwa pencobaan itu ada di dalam hidup manusia, maka kita harus berdoa agar pencobaan itu tidak menimpa kita. Kita berdoa mohon Tuhan lindungi. Lalu kalimat yang kedua adalah lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya, jikalau kita saat ini sedang mengalami pencobaan, kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berkuasa melepaskan kita dari pencobaan itu. Roh itu ada 4. Oke? Roh itu ada 4. Allah, malaikat, iblis, dan manusia. Nah, dari 4 macam roh ini, roh yang paling lemah itu adalah roh manusia. Karena itulah Allah berkuasa atas roh manusia, iblis juga berkuasa atas roh manusia, malaikat juga punya kekuatan. Karena di Alkitab pernah menceritakan malaikat disuruh oleh Tuhan membunuh manusia di zaman Perjanjian Lama, sekali dibunuh sampai puluhan ribu orang. Artinya roh manusia paling lemah. Bagaimana roh yang paling lemah ini? Maka dia membutuhkan perlindungan, memberikan roh yang lebih kuat. Disinilah kita membutuhkan roh Allah yang kita dapatkan melalui doa.
Berdoa itu seperti membangun pagar perlindungan. Oke, membangun pagar perlindungan. Dengan adanya pagar, maka orang-orang yang ada di dalam pagar itu akan terlindungi dengan aman. Karena itu, semakin banyak kita berdoa, pagar yang kita bangun itu semakin kuat. Semakin sedikit kita berdoa, maka pagar yang kita bangun itu semakin lemah. Dan itu akan sangat berbahaya sekali di dalam kehidupan kita. Saudara tahu, kenapa Rasul Petrus itu menyangkal Yesus sampai 3 kali? Ini Rasul loh. Rasul pun sampai 3 kali menyangkal Yesus. Kenapa? Kita coba analisa kembali doa Yesus di Taman Getsemani, Matius 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus. Perhatikan ya, perkataan Tuhan ditujukan kepada Petrus. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita lihat Yesus berdoa. 1 kali dia berdoa, setelah berdoa lalu dia datang kepada murid-muridnya. 2 kali dia berdoa, datang lagi kepada murid-muridnya. Waktu dia datang, dia melihat semua murid itu sedang tertidur. Tidak terkecuali Petrus juga tertidur pada saat itu. Nah, tapi kalimat yang diucapkan ayat 40 sampai ayat 1 ditujukan khusus kepada Petrus. Satu sisi Petrus itu adalah kepala rasul yang mestinya memberikan contoh kepada teman-temannya untuk berdoa, tapi Petrus malah tidur. Sisi lain, kenapa kalimat ini ditujukan kepada Petrus? Karena Petrus saat itu sedang bermasalah. Ya? Ia berkata kepada Petrus, artinya kalimat ini ditujukan khusus Petrus. Lalu ada kata kamu. 2 kali Yesus menyebut kamu, bukan kalian loh. Kamu yang dimaksudkan di sini itulah Rasul Petrus. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Petrus, hati-hati kamu. Roh kamu memang penurut, engkau ingin ikut aku, engkau ingin pikul salib, tapi dagingmu itu lemah. Okay? Dan saat itu memang cuaca lagi dingin di Taman Getsemani. Dan hari sudah jauh malam, mereka tuh ngantuk, sudah nggak bisa tahan. Nah, kenapa ngantuk? Apakah Yesus bukan manusia? Mestinya Yesus juga ngantuk, betul? Yesus juga lelah. Mestinya Yesus juga tidur, tapi Yesus tidak tidur karena apa? Malam itu adalah malam yang sangat genting, karena malam itu Yesus akan ditangkap. Itu mestinya murid-murid sudah tahu lah. Mengapa Tuhan Yesus hanya memberi peringatan kepada Petrus, padahal ada 11 murid yang masuk ke Taman Getsemani? Ada 11 murid. Kenapa saya katakan 11 murid? Yang satunya kemana? Satunya tidak berserta dengan mereka, yaitu Yudas Iskariot. Saat itu Yudas Iskariot lagi pergi mencari imam besar untuk menangkap Yesus, karena dia sudah melakukan transaksi jual beli dengan imam besar, dengan imam untuk menjual Yesus, menyerahkan Yesus pada malam itu. Karena Yesus tahu di dalam dunia roh bahwa murid yang satu ini, yaitu Petrus, sedang diintai akan dijatuhkan oleh iblis. Dalam dunia roh, Yesus tahu. Dalam dunia roh, Yesus bisa melihat bahwa muridnya yang bernama Petrus ini sedang diintai oleh iblis untuk dihancurkan imannya. Karena yang satu sudah hancur, yaitu Yudas Iskariot. Yang satu itu sudah tertawan karena ketamakan, akhirnya Yudas lagi dipakai setan untuk menjual Yesus. Nah, tinggal muridnya yang satu ini. Ya, kita lihat. Karena itulah Yesus berdoa khusus untuk Petrus. Kita lihat doa Yesus untuk Petrus. Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Nah, ini Yesus ucapkan padahal itu belum terjadi. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus bisa melihat di dalam dunia roh. Ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Nah, ayat 33 kan Petrus kelihatan masih kuat tuh. Tuhan, aku rela mati untuk engkau, masuk penjara untuk engkau. Kenapa dia berani ngomong gitu? Karena belum terjadi. Dan sama juga, ketika kita belum terjadi, kita kelihatan kuat. Oh, saya tidak takut virus corona. Tapi kalau sudah kena, doa-doa tuh.
Sama juga ada pendeta-pendeta waktu virus corona lagi menyebar, lalu pemerintah juga sempat menghimbau, ini baru himbauan ya, usahakan tidak ada pertemuan ibadah. Oh, ada pendeta tertentu tuh, beberapa pendeta besar ngomong, kenapa takut virus corona? Tuhan kan maha kuasa, Tuhan bisa lindungi, betul? Ternyata hari ini tutup juga tuh gereja. Artinya apa? Ketika belum alami langsung kita boleh bergaya, tapi kalau sudah kena mati kutu juga kita. Ayat 34. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Yesus sampai detil begini loh, sampai berkata para Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku. Sudah menyangkal aku 3 kali. Artinya waktu sebelum ayam berkokok. Berarti Yesus tahu di saat-saat kapan, menit keberapa Petrus akan menyangkal Yesus. Luar biasa Tuhan kita yang satu ini, berusia tahu yang akan datang maupun yang sudah, yang lalu. Okay? Lihat kembali, mengapa Petrus sudah didoakan Tuhan masih bisa jatuh? Perhatikan kalimat doa di ayat 32 ini. Jikalau engkau sudah insaf. Yesus memang mendoakan Petrus, tapi bukan berarti bahwa Yesus setelah doakan Petrus, terus Petrus tidak menyangkal Yesus lagi. Bukankah Yesus sudah berkata, sebelum ayam berkokok, engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Artinya Petrus itu memang sudah, Yesus tahu pasti menyangkal Yesus punya. Ya? Dan Yesus tahu doa dia kepada Petrus bukan untuk membuat dia tidak menyangkal Yesus, bukan itu. Yang Yesus doakan adalah imannya jangan gugur. Ya udah, setelah dia menyangkal Yesus, dia harus bertobat. Jangan sampai imannya gugur. Sama seperti Yudas, imannya gugur habis. Setelah menjual Yesus, lalu kasusnya terbongkar, dia menyesal, Yesus disalibkan, akhirnya bunuh diri. Imannya bukan hanya gugur, tapi dia menghabisi hidupnya. Itu kacau balau itu orang. Kita lihat yang namanya tembok perlindungan itu ada 2 sisi. Justru sisi yang paling dalam itulah yang paling penting. Kita lihat ini tembok. Saya ambil contoh tembok Cina. Inilah tembok bagian luar. Oke? Nah, tembok bagian luar berarti ada tembok bagian dalam. Tembok bagian dalam ini yang paling penting. Karena di mana prajurit akan menjaga. Kalau tembok bagian dalam sudah dikuasai, maka habislah tembok tersebut. Tembok bagian dalam itu harus lebih kuat. Nah, sama juga doa. Yesus sudah mendoakan Petrus, itu tembok luar. Nah, sekarang masalahnya tembok dalam diperkuat enggak? Yudas tidak membangun tembok di bagian dalam. Dia bukannya berdoa tapi tidur pada malam itu. Dia tidak berjaga-jaga, tidak berdoa. Itu masalahnya Bapak Ibu. Karena itulah tembok bagian luar sudah ditopang oleh Yesus melalui doa. Tembok bagian dalam, Petrus sendiri tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa. Dan akhirnya dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dalam doa Bapa kami di ayat 11 sudah diungkapkan bahwa doa itu bersifat harian. Okay? Mengapa harus berdoa setiap hari? Kita lihat, karena setiap hari iblis mencari kesempatan untuk mencobai kita. Makanya setiap hari kita harus berdoa. Anda tahu nggak? Makhluk yang paling aktif di dunia ini adalah setan. Kenapa saya katakan makhluk itu paling aktif? Kita akan lihat ayat-ayat berikut ini. Tahukah Anda bahwa iblis adalah makhluk roh yang aktivitasnya itu paling tinggi untuk mencari dan mencobai manusia? Lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Ini mungkin Petrus setelah punya pengalaman disikat sama iblis, menyangkal Yesus sampai 3 kali. Sehingga pengalaman itu dia ungkapkan di ayat ini juga tentang bagaimana melawan iblis. Ayat 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan kalimat ini, berjalan keliling. Inilah aktivitas dari iblis. Dia akan berjalan keliling. Apa yang dilakukan iblis berjalan keliling? Main petak umpet dengan Anda? Bukan. Iblis sedang mencari peluang masuk untuk menghancurkan Anda. Kalau Anda tidak ada kelemahan, maka iblis akan mutar terus, tidak lama-lama dia capek sendiri, pergi ke tempat lain mencari mangsa yang lebih punya harapan. Tapi kalau engkau punya kelemahan, maka dia akan masuk ke dalam kelemahan Anda dan menghancurkan hidup Anda.
Karena itulah, lindungi diri Anda melalui doa, bangun pagar sekeliling Anda. Lihat kembali 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 tadi. Lihat kalimat kata berjalan keliling. Saya katakan bahwa iblis itu makhluk yang paling aktif, makhluk yang paling rajin. Nah sekarang kata berjalan keliling, coba kita koneksikan dengan iblis ketika menghancurkan hidup Ayub. Kisah yang paling nyata bagaimana iblis menghancurkan hidup seseorang itu adalah kasus Ayub. Kita lihat Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang jugalah iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nangkap nggak? Sangat koneksi dengan kata Petrus. Berarti di dalam dunia roh, Petrus juga sudah bisa melihat salah satu aktivitas iblis adalah berjalan keliling untuk mencari mangsa. Karena dia sudah punya pengalaman 2 kali dia dikerjain sama iblis. Oke? 1 kali menyangkal Yesus, 1 kali lagi waktu Yesus bercerita dia akan ditangkap, kemudian disiksa, disalibkan dan mati di kota Yerusalem. Lalu Petrus menasihat Tuhan Yesus, menasihati gurunya, oh sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berkata apa? Enyalah iblis, engkau batu sandungan bagiku. Saat itu Petrus tidak sadar bahwa dia sedang disusupi pikirannya oleh iblis untuk membujuk Yesus supaya tidak ke kota Yerusalem. Anda tahu kalau Yesus tidak pergi ke kota Yerusalem, apa yang terjadi? Hari ini Yesus tidak disalibkan, mati tua, dan kita nggak selamat, betul? Karena itulah iblis begitu licik, begitu lihai sampai menyusup dalam pikiran Petrus. Nasihat Petrus itu baik, tapi tujuannya itu nggak baik. Karena Tuhan bisa melihat, Petrus nggak sadar bahwa itu siasat dari iblis. Lalu lihat kembali Ayub pasal yang kedua ayat yang 1-2. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Nah, lalu jauh iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Perhatikan Bapak Ibu, 2 kali Tuhan Yesus bertanya kepada iblis, dan 2 kali pula jawaban iblis itu sama. Dari perjalanan menjelajah dan mengelilingi bumi. Nah, kesimpulan apa yang kita tangkap di sini? Kesimpulannya adalah iblis adalah makhluk yang sangat aktif. Dia berkeliling terus, berjelajah terus. Sebenarnya bukan hanya mengelilingi bumi, menjelajah bumi, tapi setiap pribadi diincar oleh iblis. Karena iblis di muka bumi itu begitu banyak. 1 kali saja Yesus pernah usir setan, 2000 setan. Kasusnya apa, ingat? Ingat nggak Pak Singwa, kasus apa? Yesus usir 2000 setan. Kasusnya adalah 2000 ekor babi yang kerasukan setan terjun ke dalam danau, betul? 2000 babi artinya 2000 setan yang ada masuk memasuki babi. Itu memasuki tubuh seorang loh. Orang yang kerasukan di Gerasa, 1 badan aja bisa dimasuki 2000 setan. Jadi berapa banyak setan di dunia? Wah, luar biasa. Nah, lihat kembali ya, jadi iblis adalah makhluk yang paling rajin. Karena itu jangan mengira Anda tenang, Anda aman, Anda pun tidak luput dari serangan iblis. Apa yang dilakukan oleh si singa berjalan keliling, yaitu mencari peluang, kesempatan, dan titik lemah seseorang untuk diserang, untuk dihadapinya. Begitu dia temukan titik lemahnya, dia akan langsung masuk menyerang titik lemah Anda dan menjatuhkan Anda. Masalahnya Anda sadar nggak bahwa Anda punya titik lemah? Semua orang itu punya titik lemah, punya kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Siapa yang sempurna di muka bumi? Kalau engkau memang sudah sempurna, mungkin engkau sudah diangkat oleh Tuhan, tidak di bumi lagi, betul? Saya akan menceritakan satu cerita. Cerita ini terjadi di Yunani. Ini cerita zaman dulu, cerita kuno. Sebuah legenda Yunani yang sangat terkenal dan mengandung filosofi bahwa setiap manusia pasti ada kelemahan, kekurangan. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Ceritanya begini. Ada seorang bernama Achilles. Nah, sewaktu baru dilahirkan, ibunya mendapat petuah atau petunjuk dari para dewa. Bawalah anakmu yang kecil ini, yang baru dilahirkan ini, ke sebuah sungai, namanya Sungai Styx. Celupkan anak ini ke dalam Sungai Styx. Nah, setiap bagian tubuhnya yang kena air
Sungai Styx itu akan menjadi kebal senjata. Ini anak akan menjadi manusia sakti mandraguna, tidak akan mempan oleh pedang, tidak akan bisa ditembus oleh lembing, tidak akan mempan oleh anak panah apapun. Oke? Nah, setelah mendapatkan petunjuk dari dewa, ibu mana yang tidak senang kalau anaknya bisa menjadi manusia sakti? Akhirnya cepat-cepat dibawa si bayi kecil itu, si Achilles ini. Nah, sampai di Sungai Styx, lalu dia pegang kedua kaki anak ini, dia tanpa babibu langsung dicelupkan ke anak ini ke dalam air Sungai Styx tersebut. Walaupun anaknya tidak mengerti, pikir mamanya mau siksa dia, tapi mamanya tujuannya baik. Dia celupkan, angkat kedua kakinya, dibenamkan ke dalam Sungai Styx. Nah, dibenamkan beberapa kali, setelah itu ya dia bawa pulang. Wah, ternyata benar Bapak Ibu. Akhirnya si Achilles ini mulai tumbuh besar dan ternyata tidak mempan senjata. Setelah besar lalu dia masuk ke dunia ke militer dan akhirnya dia menjadi tentara, dan luar biasa ketika dia jadi tentara tidak ada senapan yang bisa mempan sama dia, sehingga tidak lama kemudian dia diangkat menjadi panglima perang oleh raja. Nah, setelah menjadi panglima perang, karirnya di politik itu makin berkembang. Dia makin terkenal. Kemanapun raja mengutus dia berperang, tidak pernah mengalami kekalahan. Sementara mungkin prajurit yang lain takut menghadapi musuh besar, tapi dia berani maju sendiri karena memang sudah terbukti tidak ada lembing, tidak ada pedang, tidak ada anak panah yang bisa menembus kulit dia. Wah, dia gagah sekali, luar biasa. Kemenangan demi kemenangan berhasil dia raih. Sampai suatu kali ketika raja menugaskan panglima perang Achilles ini ke satu kota kecil namanya Troya. Ini kota kecil, kota yang besar-besar, banyak tentara kuat, sudah berhasil ditaklukkan. Nah, apalagi ini kota kecil, bagi Achilles ini mah hal yang kecil. Nah, tapi sebelum dia berangkat, lalu ada dewa yang memberitahukan kepada Achilles, Achilles, kamu jangan pergi ke kota Troya karena kamu akan mati di sana. Lalu bagaimana reaksi Achilles? Dia berpikir, lah saya kebal senjata dan sudah terbukti saya berperang yang besar-besar, tentara yang kota yang besar, tentara yang kuat saja berhasil aku kalahkan. Apalagi ini tentaranya lemah, kotanya kecil. Dia tidak mau mendengarkan suara dewa. Akhirnya pergilah berperang bawa tentara. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata betul si Achilles mati di kota Troya. Mungkin Anda akan bertanya, dan mungkin saya juga akan bertanya, kenapa Achilles bisa mati? Bukankah tadi sudah terbukti bahwa dia anti senjata, kebal, tidak ada senjata yang bisa menembus kulit dia? Lalu kenapa dia bisa mati di Troya? Anda tahu nggak? Tahu nggak Anda? Barangkali ada yang mau tebak. Ayo tebak. Dapat handphone. Jemaat double C, Latu Menten, atau jemaat GCC? Anda tahu nggak penyebabnya? Ternyata Achilles mati karena panah beracun. Lah, kok bisa? Bukannya kebal senjata, kok masih bisa tembus panah? Lalu panah beracun ini membunuh dia? Coba Anda lihat gambar ini Bapak Ibu. Panahnya menancap kemana? Ternyata menancap di tumit dia. Kok bisa ke tumit dia kena panah ya? Ternyata itu titik lemah Achilles. Kenapa bisa titik lemah? Ternyata bagian itu nggak kena air Sungai Styx. Jadi waktu mamanya celup anak kecil ini, mamanya kan pegang kedua kakinya, dicelup, ternyata itu nggak semua bagian tubuhnya, mamanya masih pegang tumitnya waktu dicelupkan. Jadi dari kepala sampai ke pergelangan kaki memang tidak bisa ditembus senjata, tapi di bagian tumit itu tidak kena air Sungai Styx, sehingga di sanalah titik lemahnya. Nah, dari cerita ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan dengan istilah tumit Achilles. Artinya semua orang itu punya tumit Achilles, punya titik lemah. Titik lemah kita macam-macam, berbeda-beda. Ada orang yang lemahnya di jabatan. Wah, kalau ngejar jabatan tuh nggak tanggung-tanggung, teman bisa disikut. Pendeta juga banyak titik lemah ini. Kalau dalam organisasi, oh kalau sudah mau kongres, rame itu pendeta. Kalau mau pilih ketua sinode, oh rame, bisa perang tuh, bisa sogok-sogokan. Artinya inilah titik lemah pendeta jabatan. Nah, kemudian ada juga lemahnya karena uang. Motivasi pelayanan apa?
Kemudian Yudas jatuh karena kelemahan, betul? Lemahnya Yudas adalah uang. Lalu ada orang yang lemahnya di wanita. Raja Daud seringkali lemahnya di sini. Dan lebih parah lagi ada anaknya Salomo. Anda tahu berapa koleksi wanita dari Salomo? Kalau orang kan suka koleksi keris, koleksi barang-barang antik, koleksi perangko, koleksi uang-uang kuno. Tapi Salomo koleksinya adalah wanita. Berapa banyak yang dikoleksi? 1001. Saya tidak tahu cerita 1001 malam dari Timur Tengah itu dari ide Salomo atau bukan. Mungkin Anda berkata, 1000 Pak Pendeta. Salah, yang benar adalah 1001. 1000 itu 700 istri, 300 gundik. Tapi ada satu yang namanya permaisuri. Anda nggak jeli. Yang namanya permaisuri itu adalah putri Firaun. Yang namanya permaisuri adalah orang atau wanita yang selalu mendampingi raja kemanapun raja pergi, atau kegiatan yang berkaitan dengan istana. Kan nggak mungkin dong kalau raja mau pergi ke satu acara resmi lalu 700 istri diboyong pakai kereta api angkutnya. Kan nggak mungkin. Hanya satu yang dibawa oleh raja, yaitu permaisuri. Itulah putri Firaun. Nah, kemudian mulut. Ada orang yang lemahnya mulut. Nah, kalau sudah buka mulut, begitu buka mulut ada orang yang jatuh. Begitu dia berbicara ada orang yang sakit hatinya. Mulutnya nggak baik, lidahnya nggak baik. Lalu ada orang yang iri hati, iri melulu. Lihat orang pakai mobil sepeda motor, dia iri. Lihat orang pakai mobil, dia iri. Pakai mobil yang lebih baik lagi, iri terus nggak akan beres-beres. Kemudian narsis itu artinya suka pamer, sombong, ingin dipuji dan lain sebagainya. Ada yang mabuk, ada yang judi, macam-macam. Tidak ada yang tahu kelemahan Anda. Hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Dan bagaimana cara Anda menutupi kelemahan Anda? Kita lihat kembali di sini, berjaga-jagalah dan berdoalah. Melalui doa kita baru bisa mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Semakin banyak berdoa, semakin banyak kelemahan-kelemahan kita yang bisa kita tutupi. Karena itulah berdoa, berjaga-jagalah. Hanya doa yang dapat melindungi kita dari serangan iblis. Hanya doa yang bisa melepaskan kita dari serangan iblis. Jadi doa itu pelindungan. Coba lihat gambar yang satu ini. Ada satu orang di bawah salib, dia berdoa, bersujud, tapi di luarnya ada si setan merah. Begitu hanya bisa melihat tapi tidak bisa menyerang karena ada satu tabung tameng yang melindungi orang itu. Karena itulah ketika kita berdoa, kita nggak sadar bahwa di alam roh Tuhan memagari keliling kita. Sama seperti Tuhan pernah memagari Ayub. Ayub 1 ayat yang ke-10, iblis pernah berkata kepada Tuhan, bukankah engkau yang membangun pagar sekeliling Ayub? Segala yang dipunyainya makin bertambah, apapun yang dikerjakan Ayub itu berhasil. Artinya melalui doa, Tuhan pagari kita, Tuhan berkati hidup kita supaya kita tenang. Namun saya tahu yang namanya doa itu tidak mudah. Doa itu perlu pengorbanan fisik, korban waktu. Karena itulah kenapa orang itu tidak suka berdoa, karena memang secara fisik lelah. Doa, ada orang yang menganggap membuang waktu. Karena itu saya mau kasih kelonggaran. Kelonggarannya begini loh. Satu kali saya naik angkutan umum dari Tanjung Duren ke Krekot, ke rumah mertua saya. Ini cerita 10 tahun yang lalu. Nah, waktu saya naik angkutan umum, saya menemukan sebuah stiker dengan tulisan, hari ini bayar, besok gratis. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah nggak ketemu stiker demikian di angkutan umum? Pernah nggak ketemu demikian? Hari ini bayar, besok gratis. Jadi setelah itu besok-besok saya naik kendaraan ini. Tapi saya nggak tahu, saya lupa ini kendaraan yang saya naiki sama atau nggak. Tapi stikernya sama. Hari ini bayar, besok gratis. Sebenarnya ada nggak sih gratisnya? Coba pikir, ada nggak gratisnya? Hari ini bayar, besok gratis. Nah, saya tahu doa itu capek, doa itu melelahkan. Karena itu saya mau Anda buatlah, saya akan berikan kelonggaran kepada Anda dalam hal doa. Sebagai pendeta, saya kasih kelonggaran ya. Kelonggarannya begini. Anda buat sebuah stiker dengan tulisan, hari ini doa, besok istirahat. Nah, selanjutnya
stiker tulisan itu Anda tempel di depan kamar tidur Anda. Tapi harus selalu dilihat ya. Hari ini doa, besok istirahat, besok santai. Bisa nangkap filosofinya? Karena itu Bapak Ibu, yang namanya doa itu bersifat harian. Karena setiap hari kita berkumur, setiap hari iblis menyerang, mau coba kita. Dengan adanya doa, kita membangun perlindungan. Apalagi di zaman virus corona lagi begitu parahnya. Virus yang begitu kecil, sama seperti setan, kita nggak bisa lihat. Jangan-jangan sekeliling kita ada virus yang berterbangan, kita tidak tahu. Tapi dengan berdoa, setidaknya kita akan mendapatkan perlindungan yang kokoh dari Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat yang akan disampaikan oleh Pendeta Michael Karta. Waktu dan tempat kita akan persilakan setelah kita doa tentang firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami dan Pelindung kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan apa yang kami dengar semoga bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Selama ini kami mungkin berdoa tidak kontinu, berdoa asal-asalan, dan berdoa seperti mobil pemadam kebakaran insidental. Hari ini doa, mungkin besok kami tidak berdoa lagi. Tuhan, semoga apa yang kami pelajari hari ini mengajarkan kami, mengingatkan kami betapa pentingnya doa. Berdoa dan berjaga-jaga karena iblis selalu mengintai untuk menjatuhkan kami. Dengan doa kami menopang, dengan doa kami melindungi kami dengan kekuatan dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Semoga seluruh jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan bisa menjalankan doa harian. Setiap hari mereka berdoa. Baik jemaat yang ada di 6 center CMC-GCC maupun GBI-CC Latumentan, kiranya kami bisa saling mendukung di dalam doa. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, salam Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya berharap saya bisa menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Amin ya. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dimana di dalamnya kita sudah dikuatkan, kita sudah dihiburkan, kita sudah dimampukan untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Nathan Jurnawan yang sudah melayani kita hari ini dengan firman Tuhan yang ada. Dia pun ada live di CMC, tapi dia juga bisa, saya minta dia untuk masuk ke channel di YouTube KMTT sehingga kita sama-sama diberkati melalui ibadah live streaming. Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan kita akan berdoa terlebih dulu. Bapak Ibu boleh sudah menyiapkan anggur dan juga roti yang ada. Bapak Ibu boleh mempersiapkannya. Bapak Ibu boleh rotinya boleh roti tawar, anggurnya Bapak Ibu boleh peroleh dengan sirup yang warna merah, dan kita akan siapkan. Bapak Ibu, kita mulai. Ini bukan soal kok Pak anggurnya kok beda, roti kok beda. Ini bukan soal anggur rotinya seperti apa, tapi soal bagaimana kita memperingati Yesus yang begitu baik bagi kita. Dia mati ganti kita di atas kayu salib, dan dia memperingatkan kita untuk kita selalu melakukan ini, memperingati akan kematiannya. Mengenang dia mati berkorban bagi kita. Dia membebaskan kita dari segala kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk apapun, sehingga kita bisa hidup sampai hari ini. Bahkan dia menjaminkan kita untuk hidup yang kekal. Kita melalui anggur dan perjamuan kudus, kita menjadi satu dengan dia. Dia menjadi satu dengan kita. Ini adalah lambang, ini adalah simbol di mana Tuhan memberikan ini kepada kita untuk kita terus memperingatinya. Nah, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan Bapak Ibu boleh mentumpangkan tangan Bapak Ibu atas roti dan anggur yang ada, dan saya akan mendoakan. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami bawa roti dan anggur ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya bahwa lewat roti dan anggur yang ini adalah simbol lambang di mana tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah di atas kayu salib, di mana Engkau telah menggantikan kami di atas Golgota. Dan hari ini kami berkemenangan, hari ini kami hidup, hari ini semua karena kemurahan-Mu.
Engkau begitu baik dan sayang kepada kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan, oleh bilur-bilur-Mu kami diselamatkan. Engkau telah begitu baik kepada kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kuasa-Mu nyata bagi kami. Saat ini Bapa, kami akan makan sehidangan dengan Engkau melalui roti dan anggur. Sebelumnya kami berdoa, kuduskan dan berkati roti dan anggur ini Bapa. Roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib bagi kami. Berkati roti dan anggur ini Bapa, kuduskan untuk kemuliaan nama-Mu. Kamu berdoa dan memberkati roti dan anggur yang ada saat ini, baik yang ada di jemaat Tuhan yang menyaksikan ini, yang sedang menyiapkan roti dan anggur, ya Tuhan, tumpahkan tangan Tuhan atas itu roti-roti yang ada dan anggur yang ada, baik mereka menyaksikan di channel YouTube ini maupun yang menyaksikan di Facebook. Kami berdoa Tuhan, berkati mereka Bapa. Ulurkan tangan-Mu untuk memberkati roti dan anggur. Kuduskan itu semua Bapa, sehingga kami layak mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Hati kami boleh Engkau kuduskan. Jika Engkau menjumpai dalam hidup ini ada dosa, ada salah, kami boleh Tuhan mohon pengampunan-Mu. Jika kamu boleh melakukan sesuatu yang melukai sanak saudara kami mohon pengampunan. Kami mengampuni mereka, kami lepaskan pengampunan, sehingga kami boleh terima tubuh dan anggur ketika masuk. Engkau ada dalam hidupan kami diliputi, kami dikuasai, kami dinaungi, kami dilalui bentengi Bapa. Kuduskan roti dan anggur ini Bapa, dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita ambil roti yang ada. Dan saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan buat kita. Bapak Ibu boleh memegang roti di tangan kanan Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu boleh memegang roti di tangan kanan dengan sikap hati, dia mata yang tutup, dan Bapak Ibu boleh arahkan hidup Bapak Ibu kepada firman Tuhan yang saya bacakan, dan nanti setelah itu kita ada doa. Bapak Ibu boleh mengikuti doa saya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika saudara percaya, katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi, kita angkat roti di atas kepala kita, tanda kita mengakui tubuh Kristus berkuasa atas kehidupan kita. Dan sama-sama kita ikuti saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, yang mengubah sifatku dan hidupku, sehingga aku tidak berada dalam kegelapan, sehingga aku diubahkan, tubuh, jiwa dan rohku menjadi baru. Hidupku berkelimpahan, hidupku mengalami kemenangan, hidupku mengalami terobosan. Setiap apa menjadi harapan dan doaku dinyatakan dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifatku, mengubah karakterku, mengubah pikiranku, mengubah masa depanku, mengubah setiap kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkemenangan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, segala penyakit disembuhkan, hidupku dipagari, hidupku ada dalam genggaman-Mu, hidupku dikuasai dan diliputi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku terima mujizat dalam kehidupanku, aku terima pertolongan dalam kehidupanku, hidupku senantiasa mengalami kemenangan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas roti yang kami sudah pecahkan ini. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, kita boleh ngambil cawan yang ada
dan Bapak Ibu boleh pegang dan ikuti saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan di atas kepala kita, tanda kita mengakui darah Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita, dan sama-sama ikuti saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Segala kuasa kegelapan dihancurkan, hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, aku tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk berjalan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum darah ini, tubuh anggur ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh menaikkan ucapan syukur Bapak Ibu. Kita merenungkan kebaikan Tuhan yang begitu baik, kasih-Nya, kuasa-Nya, penyertaan-Nya, pertolongan-Nya. Dia sayang kepada kita, dia peduli dengan kita. Dia mengasihi kita, dia menerima kita apa adanya. Dia mengerti setiap jeritan hati kita, dia mengerti setiap masalah yang sedang kita hadapi. Dia tahu persis pergumulan kita dan dia ada di sisi kita saat ini. Dia sedang melihat kita, dia sedang mengamati kita, memperhatikan kita. Dia peduli dengan kehidupan kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat roti dan anggur yang kami sudah nikmati hari ini. Biarlah saat ini kami sudah makan roti dan anggur yang ada, minum anggur yang ada. Biarlah Tuhan Engkau terus hidup dalam hidupan kami, sehingga kami boleh dibaharui, keluarga kami dibaharui. Meteraikan itu semua Bapa, sehingga menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami percaya ada kuasa lewat darah-Mu, lewat tubuh-Mu, ada kuasa dan mujizat. Ketika kami makan tubuh anggur dan roti dan anggur ini, kami mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, susah hiburkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah umat-Mu, jamah kami semua yang ada. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kekal untuk selamanya. Biar ini langkah kaki kami di bulan Mei ini, kami tetap mau mengingat pengorbanan-Mu dalam hidup ini. Biar kami terus melangkah maju bersama dengan Engkau. Pasti kami menang dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berdoa, haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, boleh kita salaman satu dengan yang lain, dan kita sudah mengikuti perjamuan kudus, dan juga kita sebentar akan dengarkan beberapa pengumuman gereja yang dimana saya sudah siapkan slide yang ada. Sebelum Bapak Ibu mulai memperhatikan slide itu, saya memberitahukan bahwa ibadah kita di minggu-minggu yang akan datang masih kita lakukan dengan live streaming.
Dan bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, Bapak Ibu juga bisa menghubungi kami di nomor handphone yang Bapak Ibu bisa memperoleh melalui channel di YouTube itu. Saya sudah taruh nomor handphone saya di situ, dan juga mungkin nanti Bapak Ibu lewat slide pengumumannya Bapak Ibu memperolehnya. Buat jemaat Tuhan yang ada di GBI Double C Latu Menten, Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan maupun perpuluhan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami juga di nomor rekening yang ada di slide yang ada, atau mungkin Bapak Ibu mungkin menghubungi saya di nomor WA saya dan jemaat di GBI, dan atau Bapak Ibu yang ada di channel YouTube maupun di Facebook. Oke, itu saja ada informasi tambahan yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita sudah ibadah dari awal sampai pada selesai. Kita sudah berada di penghujung, kita sudah dengar pengumuman, kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah ikuti perjamuan kudus, dan saya percaya bahwa ibadah kita hari ini Bapak Ibu boleh dikuatkan. Katakan kiri kanannya, kita dikuatkan. Amin. Tetap bersukacita, tetap bersemangat, tetap mengandalkan Tuhan. Amin ya. Saya rindu setiap hari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di GBI Double C Latu Menten. Saya setiap hari mungkin saya ada kirim renungan firman Tuhan. Saya juga ada siapkan satu program yang namanya TSW, tetap setia, walaupun yang di dalamnya saya juga akan mau membekali Bapak Ibu setiap hari. Saya berusaha untuk menguatkan iman Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita saling menguatkan satu dengan lain dalam hari-hari yang terakhir ini. Inilah yang sedang kita butuhkan. Amin ya. Bapak Ibu, kita semua diberkati. Dan buat Bapak Ibu semua yang ada, kita boleh jumpa kembali lagi di minggu depan, live streaming lagi. Jangan bosan-bosan ikuti ibadah live streaming di GBI Double C Latu Menten di channel KMTT maupun di Facebook. Dan juga Bapak Ibu akan diberkati senantiasa dalam setiap hari lewat renungan-renungan yang ada. Yuk kita satu hati dan kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu boleh yang di rumah mungkin bisa berdiri, yuk kita berdiri, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi ketika saya doa berkat, Bapak Ibu oleh angkat tangan ya. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa di hari ini bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dan sayang kepada kami sehingga ibadah kami hari ini dari awal sampai selesai Tuhan berperkara luar biasa, sehingga kami sudah ditolong, kami dimampukan, kami dikuatkan. Kami hari ini sudah ada di bulan yang minggu yang pertama di bulan Mei ini. Tuhan sudah mampukan kami, sudah kami sehidangan dengan Engkau, makan tubuh dan roti dan anggurmu, dan kami sehidangan dengan Engkau memperingati kematianmu, pengorbananmu. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami terima hari ini termaterai penuh dalam kehidupan kami. Apa yang kami lakukan dalam ibadah ini, kami meluangkan waktu kami untuk menyaksikan ibadah lewat live streaming. Kami tahu Tuhan Engkau ada di sekitar kami, Engkau maha hadir dan hadir di setiap apapun untuk menolong dan memberkati kami. Setiap mata yang melihat ini, setiap hati yang terangkat hari ini, hamba berdoa Tuhan jamah mereka Bapa, dan hamba berdoa buat mereka yang saat ini jemaatmu yang ada di GBI Double C Latu Menten. Kalau Engkau jumpai mereka dalam keadaan sakit, hamba berdoa ulurkan tanganmu menjamah dan menolong, memulihkan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Saudaraku yang ada dalam Tuhan, mari Engkau boleh ulurkan tanganmu, pegang bagian yang sakit, dan hamba berdoa biar Tuhan jamah bagian-bagian yang sakit saat ini. Mungkin saudaramu, keluargamu, anakmu, mungkin siapapun yang sakit, biar Engkau boleh memegang dan tumpangkan tangan, dan saya boleh mendukung dari sini, dan kita sama-sama bersatu hati berdoa. Bapa kami berdoa buat rekan-rekan kami yang saat ini mungkin mengalami sakit penyakit,
sakit, yang saat ini terbaring mungkin karena ada masalah sedikit, kami berdoa Bapa, oleh bilur-bilur Yesus mereka menjadi sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami boleh melihat mujizat demi mujizat Tuhan ternyatakan dalam kehidupan mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengalami masalah karena terkena dampak daripada COVID-19 dalam pekerjaan mereka. Tuhan campur tangan Bapa, Tuhan tolong Bapa, sehingga mereka boleh kembali menemukan pekerjaan, mereka kembali boleh melakukan segala aktivitas, dan Tuhan boleh mencukupkan. Tuhan boleh seperti bagaimana Tuhan memelihara Elia, biar Tuhan lakukan juga bagi anak-anak-Mu yang saat ini berada dalam kekurangan. Tuhan tolong mereka, Tuhan campur tangan, yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan keuangan mereka, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan tolong Bapa, sehingga mereka boleh dapat mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang saat ini mengalami masalah dalam rumah tangganya, kami berdoa Bapa, Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu Bapa dan persatukan mereka kembali, biar mereka selalu ada dalam sukacita-Mu, berada hadirat-Mu. Mereka berujung rumah tangga yang saat ini berada dalam masalah, hamba berdoa setiap iblis setan yang coba bagian dalam kehidupan rumah tangga mereka, hancurkan itu semua dalam nama Yesus. Kasih-Mu meliputi mereka sehingga mereka tetap ada dalam kehendak-Mu Bapa. Berkati usaha dan pekerjaan daripada jemaat-Mu yang ada di GBI Double Silatu Menten. Berkati jemaat anak-anak-Mu yang menyaksikan di channel kami di KMTT maupun Facebook. Berkati kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka. Berkati setiap apa mereka lakukan, kerjakan Tuhan. Berkati Bapa. Hamba juga berdoa Bapa secara khusus buat anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan April. Biar Tuhan dimanapun mereka berada, jemaat-Mu yang ada di GBWC maupun yang ada di Facebook maupun yang ada di channel YouTube, hamba berdoa buat mereka yang berulang tahun di bulan April. Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun. Kami percaya Tuhan akan terus menolong dan memberkati dan melingkupi mereka. Setiap apa mereka lakukan, mereka kerjakan, Tuhan selalu memegang, nolong mereka dan sertai mereka Bapa, sehingga mereka menjadi berhasil dan beruntung dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Bapa buat setiap kami yang telah ulurkan tangan kami untuk memberikan persembahan, baik melalui rekening yang ada persembahan perpuluhan maupun persembahan, hamba berdoa biar Tuhan memberkati kehidupan mereka Bapa. Setiap uluran tangan mereka yang memberi untuk pekerjaan-Mu, kami percaya setiap jeri lelah mereka dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Apa mereka taburkan untuk pekerjaan-Mu, Tuhan memperhitungkan itu semua bagi kemuliaan nama-Mu. Hamba berdoa dan ulurkan tangan-Mu memberkati si tangan memberi dengan perpuluhan, memberi dan persembahan. Aku berdoa dan memberkati tangan-tangan memberi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka. Terus Tuhan tambahkan, Tuhan pagari kehidupan mereka senantiasa sehingga mereka selalu aman dalam pemeliharaan Bapa yang baik. Kami berdoa dan menyerahkan bangsa ini dan mempertaruhkan bangsa ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan tolong dalam hidup bangsa ini. Pemulihan boleh terjadi bagi bangsa ini, keselamatan boleh terjadi di bangsa ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di bangsa ini kami percaya seizin Tuhan, dan kami tahu Tuhan pun akan melakukan banyak hal untuk memberkati dan memulihkan bangsa ini. Kami menyerahkan pemimpin pusat daripada presiden sampai kepada pemerintahan RT RW yang ada, Tuhan lingkupi, Tuhan naungi, Tuhan bentengi senantiasa. Keadaan keamanan yang ada, keadaan ekonomi yang ada, kami berdoa dan memberkati dalam nama Yesus. Berkat-Mu turun juga Bapa dalam kehidupan Israel, bangsa pilihan-Mu. Kami mau katakan salam bagi Israel, bila oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas kehidupan kami. Mengalir dah kuasa-Mu, mengalir pertolongan dalam kehidupan kami. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu, imanmu kepada Tuhan, dan angkatlah kedua belah tanganmu, dan mari kita melakukan segala aktivitas kita masing-masing, maupun kita yang saat ini melakukan pekerjaan kita yang hal yang lain, dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, biarlah tetap tinggal menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memperhadapkan wajahnya kepada engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan kemuliaannya. Dia memegang engkau dengan tangan kanan yang selalu memberikan kemenangan. Dia akan selalu membawa engkau menjadi kepala bukan ekor. Apa saja yang dijumpai oleh tanganmu dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Dan Tuhan selalu akan membawa engkau mengalami perkara-perkara yang ajaib dan mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupanmu. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan dan doakan
terpikirkan dan tidak pernah timbul dalam hatimu disediakan Tuhan bagi engkau yang mengasihi, bagi engkau yang beribadah, bagi engkau yang sungguh-sungguh, bagi engkau yang memberi bagi pekerjaanmu. Selalu Tuhan tersediakan jalan keluar bagimu. Mari kita terima seluruh berkat Tuhan dan kita akhiri ibadah kita hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah kami hari ini. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, boleh kita sampai jumpa lagi di minggu depan. Bila Bapak Ibu diberkati, kami mengharapkan Bapak Ibu boleh subscribe kami dan juga membagikan ini bagi ke saudara kita, rekan-rekan kita yang belum sempat mengikuti ibadah. Ada begitu banyak rekan-rekan kita juga yang mungkin mereka tidak sempat ikut ibadah live karena keterbatasan yang ada. Bapak Ibu boleh kirimkan itu, bisa mereka ikutinya. Salam, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.